Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Agak menarik ketika kita berbicara tentang politik dan ekonomi. Karena berbicara tentang politik dan ekonomi, di sana itu nilai atau moralitas itu sangat rendah, bahkan kadang nol. Itulah kenapa ketika kita berbicara mengenai beberapa tokoh di negara kita ini yang mereka dijagokan sebagai presiden ya, seperti Anies Baswedan, kemudian Pak Ganjar Pranowo, itu kemudian menjadi sebuah polemik yang kemudian menimbulkan kekisruan dan kegaduhan bukan hanya di dalam sistem perpolitikan kita, tetapi juga di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, saya ingin menyampaikan kepada sahabat Rumah Pancasila dan kita semua untuk lebih berhati-hati. Karena kadang permainan-permainan yang dilakukan di dalam politik itu sangat sadis, sangat menghancurkan satu dengan yang lain tanpa kita sadari. Jadi, untuk menaikkan seseorang, mendapat perhatian dari masyarakat, untuk mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, kadang isu-isu yang ditampilkan itu sengaja dibuat. Saya contohkan, umpamanya, tiba-tiba ada muncul isu, Anies Baswedan menerima gratifikasi rumah. Nanti kemudian akan dibuktikan bahwa Anies Baswedan tidak menerima gratifikasi rumah secara tidak langsung. Ketika isu ini ditampilkan kepada masyarakat, masyarakat akan melihat ke sana dan kemudian melakukan pembelaan. Ketika Anies ternyata tidak terbukti umpamanya menerima gratifikasi rumah, maka otomatis nilai presentasinya di hadapan masyarakat itu akan menjadi meningkat. Karena dia akan dianggap sebagai orang yang baik yang tidak terbukti dan seseorang yang menjadi korban daripada tuduhan pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengannya. Padahal di dalam politik, hal tersebut kadang dibuat oleh kelompoknya mereka tersendiri. Sama seperti kita berbicara mengenai Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDIP, Gubernur Jawa Tengah, orang nomor 1 di Jawa Tengah, yang seharusnya diundang di dalam acara ketika Puan Maharani datang dan membuat acara di kota Semarang, di wilayah Jawa Tengah, tetapi yang bersangkutan tidak diundang. Menimbulkan polemik seolah-olah ada kegaduhan di dalam internal partai PDIP di dalam hal apa? Di dalam hal untuk mencalonkan seseorang menjadi presiden. Kita tidak tahu ada ontran apa, ada trik apa. Jangan-jangan trik ini juga dijadikan sebagai wacana untuk menaikkan nama seseorang, menaikkan presentasi seseorang yang merasa tidak dimanusiakan, yang merasa dikucilkan, yang merasa diperlakukan tidak sewenang-wenang, sehingga nilai presentasinya di depan masyarakat akan menjadi meningkat. Masyarakat Indonesia, sahabat Rumah Pancasila, kita harus hati-hati di dalam memilih pimpinan kita di masa yang akan datang. Kita harus memilih orang-orang yang benar-benar mampu untuk menggunakan hati nuraninya, menggerakkan seluruh institusi tubuhnya untuk melakukan kebaikan, kemanfaatan, menuntun, melindungi, mengayomi, dan menjaga kita semua di rumah Indonesia. Jadi ke depan, ketika kita mengikuti berita-berita, mengikuti hal-hal yang ditampilkan di dalam media, baik itu media sosial ataupun media massa, kita hati-hati di dalam menyikapinya, sehingga nantinya kita tidak akan salah untuk memilih pimpinan negara Republik Indonesia di tahun 2024. Mari kita ciptakan Indonesia yang damai, Indonesia yang tenang, Indonesia yang tentram, jaga kesehatan kita semua, sehingga COVID bisa segera berlalu bagi kita semua. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, salam budaya Indonesia. Saat air mata